Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, halaman 74. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apakah sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi dari luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu pula kita waspadai. Globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini, di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Mudah menemukan makanan atau barang dari luar negeri, serta mengetahui berita dari luar negeri, mudah memasarkan produk lokal ke mancanegara. 2. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah sehingga dapat melunturkan budaya bangsa sendiri.
3. Mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Mudah mengetahui bahkan mencontoh budaya dari luar yang sebenarnya tidak cocok dengan budaya bangsa. 4. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memberdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. 6. Gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Mengapa memang teguh nilai luhur bangsa? Itulah yang harus kita lakukan di era globalisasi. Ayo mencoba. Globalisasi membawa manfaat sehingga kita bisa mengenal mainan dari negara lain seperti Rubik. Masih ingatkah kamu dengan mainan Rubik, mainan gabungan dari kubus-kubusan? Jika ada 2 Rubik digabungkan, bisakah kamu menemukan volumenya? Sekarang kamu akan melakukan eksplorasi menemukan volume gabungan, alat dan bahan yang diperlukan. 2 bangun kubus berukuran sama dan balok dengan ukuran seperti gambar. 1 kantong pasir. Bangun 1. Bangun 2. Bangun 3. Ikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. Masukkan pasir ke dalam bangun 1 hingga penuh. Masukkan pasir ke dalam bangun 2 hingga penuh. Pindahkan pasir dari bangun 1 dan bangun 2 ke dalam bangun 3. Apakah semua pasir dari bangun 1 dan bangun 2 dapat mengisi ruang di dalam bangun 3? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 3? Jelaskan. Ya, semua pasir masuk ke bangun 3 tanpa sisa karena jumlah volume bangun 1 dengan bangun 2 sama dengan volume bangun 3. Lakukan sebaliknya. Pindahkan pasir dari bangun 3 ke bangun 1 dan 2. Apakah semua pasir dari bangun 3 dapat mengisi ruang di dalam bangun 1 dan 2? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 1 dan 2? Jelaskan. Ya, semua pasir masuk ke dalam bangun 1 dan 2 tanpa sisa karena volume bangun 3 sama dengan jumlah volume bangun 1 dan dengan bangun 2. Jika kamu perhatikan dengan seksama, bangun 3 dibuat dengan menggabungkan bangun 1 dan bangun 2. Digabungkan pada sisi FGCB bangun 1 dan sisi EHDA bangun 2.
Berdasarkan kegiatan yang kamu lakukan tadi, bagaimana hubungan antara volume 1, 2, dan 3? Bangun 1 sama dengan bangun 2 sama dengan 1/2 kali bangun 3. Bangun 3 sama dengan 2 kali bangun 1 sama dengan 2 kali bangun 2. Mari kita buktikan hubungan volume antara bangun 1, bangun 2, dan bangun 3 dengan menghitungnya. Hitunglah volume bangun 1. 6 pangkat 3 sama dengan 216 cm persegi. Hitunglah volume bangun 2. 6 pangkat 3 sama dengan 216 cm persegi. Hitunglah volume bangun 3. 12 kali 6 kali 6 sama dengan 432 cm persegi. Apa hubungan antara volume ketiga bangun tersebut? VB1 sama dengan VB2 sama dengan 1/2 VB3. VB3 sama dengan 2 VB1 sama dengan 2 VB2. Berdasarkan kegiatanmu tadi, dapat disimpulkan bahwa volume bangun gabungan merupakan jumlah dari volume bangun-bangun pembentuknya. Globalisasi memberikan banyak manfaat bagi kita semua, termasuk untuk Mang Samad. Cerita pada pembelajaran 2. Ternyata hal yang dilakukan oleh Mang Samad juga memberikan manfaat untuk warga di sekitarnya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Masih ingatkah kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran 2? Diskusikan kembali pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. 1. Apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. 2. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya. 3. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. 4. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara.
Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produknya asli Indonesia, mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. 6. Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu. Sikap kerja keras, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Sikap tidak gampang puas dan selalu berinovasi. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, meski sudah berprestasi, tetap rajin belajar. Sikap pandai memanfaatkan peluang. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti lomba yang diadakan sekolah maupun luar sekolah. Sikap memberi manfaat untuk orang sekitar. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, membantu teman yang kesusahan. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Pandik sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istadhi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Wan diakhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.